Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang bab persamaan garis lurus. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang cara menyusun persamaan garis lurus dengan unsur-unsur yang diketahui. Nah, untuk yang pertama, persamaan garis lurus dengan gradien dan sebuah titik. Di sini titiknya sebagai x1, y1. Nah, untuk rumusnya bisa kalian lihat y dikurangi y1 sama dengan m kali x kurangi x1. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya saja. Nah, di sini soalnya tentukan persamaan garis yang bergradien m sama dengan setengah dan melalui titik 2,3. Nah, oke, ini ada dua cara. Yang pertama kita akan menggunakan rumus ini, dan nanti yang satunya cara kedua kita akan menggunakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Oke. Kita tuliskan dulu rumusnya, itu tadi y kurangi y1 sama dengan m kali x kurangi x1. Nah, di sini m-nya sudah ada setengah, lalu 2 ini sebagai x1 dan y ini sebagai y1. Nah, kita masukkan unsur tadi ke sini, dan unsur-unsur di sini yang dia nggak ada nggak ada indeksnya seperti ini y sama x, itu biarkan apa adanya. Jadi menjadi y dikurangi y1 nya 3 dan m nya itu setengah, lalu kali x kurangi x1 nya 2. Nah, menjadi y dikurangi 3 sama dengan setengah kalikan x berarti setengah x. Setengah kali negatif 2 berarti negatif 1. Nah, di sini kita akan menghilangkan min 3-nya ini biar nanti membentuk y sama dengan. Berarti min 3-nya biar hilang, kita harus menambahkan dengan 3. Kalau kiri kita tambahkan dengan 3, berarti ruas kanan juga kita tambahkan dengan 3. Nah, lalu menjadi y sama dengan, ini karena min 3 tambah 3, 0 ya, jadi y sama dengan setengah x kurangi, negatif 1 ditambah 3 berarti plus 2. Jadi persamaan garisnya yaitu y sama dengan setengah x ditambah 2. Oke, ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, nah, cara kedua, nah, kita menggunakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, salah satu bentuknya y sama dengan mx plus c. Nah, unsur-unsur yang diketahui di sini tadi adalah m-nya itu setengah dan titiknya tadi 2,3 itu sebagai, ini sebagai x1, ini sebagai x. Maaf, ini sebagai x dan 3 sebagai y. Nah, ini nilai m sama x sama y ini kita masukin ke sini. Nah, nanti ketemu nilai c. Y-nya itu 3, m-nya itu setengah, x-nya 2 ditambah c. Berarti 3 sama dengan setengah kali 2 yaitu 1 ditambah c. Nah, sama kayak tadi, berarti di sini biar satunya hilang berarti harus tak kurangi 1. Kalau di sini kurangi 1, berarti sini juga harus tak kurangi 1. Berarti c sama dengan 2. Nah, jadi bentuk persamaan garis lurusnya, kita kembali ke sini, kita tinggal masukin nilai m-nya sama c-nya. Jadi y sama dengan setengah x plus c-nya 2. Nah, hasilnya sama kan? Jadi kalau kita menggunakan ini, sebenarnya lebih mudah, karena kita nggak perlu menghafalkan rumus yang ini tadi, yang lumayan panjang ini tadi. Kita nggak perlu. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua.
yaitu persamaan garis yang melalui dua buah titik. Di sini titiknya ada dua, X1 Y1 sama X2, Y2. Oke, kita langsung, untuk rumusnya Y kurangi Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, nanti yang tidak ada indeksnya ini biarkan apa adanya. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini tentukan persamaan garis yang melalui 3, -2 dan 1,4. Nah, di sini 3-nya sebagai X1, -2-nya sebagai Y1. Untuk yang ini 1,4, 1-nya sebagai X2 dan 4-nya sebagai Y2. Kita masukkan ke rumusnya ini, berarti Y dikurangi Y1-nya itu -2 dibagi Y2-nya 4 dikurangi Y1 min 2 sama dengan X kurangi X1. X1-nya 3 per X2-nya 1, X1-nya 3. Oke, bentuk ini menjadi Y ditambah, karena ini min ketemu min jadi plus, Y plus 2 per min 4 ditambah min 2, berarti ini jadi plus, berarti 6 sama dengan X kurangi 3 per 1 kurangi 3 adalah -2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan nih. Ini kita bagi dengan ini. Jadi ini misalkan saya bagi dengan 2. Misalkan di sini tak bagi 2, berarti ini 3. Tak bagi 2 berarti -1. Lalu kalian kali silang. Nah, dikali silang 3 kali X kurangi ini berarti nanti yang ini dikali juga sama, jadi hasilnya menjadi 3 dikali X kurangi 3 sama dengan -1 dikali Y plus 2. Oke, ini tinggal dikali biasa aja, berarti menjadi 3X. 3 kali min 3 adalah -9 sama dengan min 1 kali Y adalah -Y, min 1 kali 2 adalah -2. Nah, tinggal kita susun aja, kita pindah semuanya ke ruas kiri, berarti 3X min 9 plus Y plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti menjadi, ini kita rapikan aja bentuknya, 3X plus Y min 9 plus 2 sama dengan 0. Berarti menjadi bentuknya 3X plus Y min 9 ditambah 2 adalah -7 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Bentuk yang ketiga yaitu menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar dengan sebuah garis. Nah, di sini ada kata-kata sejajar. Berarti nanti kita cari gradiennya, lalu M1 secara jajar itu M1 sama dengan M2. Jadi misalkan ada sebuah garis yang dia saling sejajar, maka gradiennya sama, M1 dan M2. Nah, langsung ke contoh soal aja biar lebih jelas. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, -3 dan sejajar dengan garis 2X plus Y kurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita butuh titik, titiknya sudah ada, lalu dari sini, dari garis ada kata-kata sejajar ini kan nanti kita akan memperoleh gradiennya. Nah, pertama kita cari gradien dari garis ini. Untuk mencari gradien dari sebuah garis itu, kita bisa mencari dengan M sama dengan -A per B.
A itu apa? A itu adalah koefisien dari variabel X. Dan B itu adalah koefisien dari variabel Y. Nah, di sini berarti A-nya adalah 2. Nah, B-nya itu koefisien dari variabel Y. Nah, di sini ada angka 1 nih. Ini adalah B-nya. Nah, tinggal kita masukkan M sama dengan negatif A-nya adalah 2 per B-nya 1. Berarti sama dengan negatif 2. Nah, karena sejajar, maka syaratnya itu M1 sama dengan M2. Nah, di sini kita akan menyusun, oh ya, M2-nya ya, berarti M2-nya sama dengan negatif 2. Dan tadi udah diketahui titiknya ada 2,-3. Nah, kita cari persamaan garisnya dari dua unsur ini dengan bentuk umum aja, berarti Y sama dengan MX plus C. M-nya sudah ada, lalu ini sebagai X, ini sebagai Y. Kalian masukkan ke sini. Y-nya adalah negatif 3 sama dengan M-nya min 2, X-nya 2. Nah, karena C-nya nggak ada, berarti tulis apa adanya. Karena kita sebenarnya mau mencari nilai C-nya ini. Berarti min 3 sama dengan min 2 kali 2 adalah min 4 plus C. Nah, bentuk seperti ini, persamaan kayak gini, biar kita hilangkan, biar min 4-nya hilang, berarti harus kita tambah dengan 4. Kalau kanan kita tambah 4, berarti di sebelah kiri harus kita tambah 4 juga. Jadi yang di kiri menjadi negatif 3 ditambah 4 adalah 1, sama dengan min 4 tambah 4, 0. Di sini ada C. Jadi C-nya adalah 1. Jadi persamaan garisnya menjadi Y sama dengan min 2X plus C. C-nya 1. Nah, ini adalah persamaan garis yang diminta dari soal ini. Kita lanjut ke soal yang keempat, bentuk keempat, yaitu menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan sebuah garis. Di sini ada kata-kata tegak lurus. Masih ingat syarat tegak lurus itu apa? Nah, syarat tegak lurus itu M1 kali M2, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah gradien garis pertama dengan gradien garis kedua itu kalau dikali hasilnya negatif 1. Nah, atau bisa juga kalian cari gradien keduanya ini dengan, berarti kalau kita mau nyari M2, min 1 dibagi M1. Min 1 bagi M1. Oke, agar lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal aja. Di sini tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis 2x plus y kurangi 6 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini udah ada unsur titiknya, sudah diketahui. Nah, di sini ada kata-kata tegak lurus dengan garis, berarti dari persamaan ini kita bisa nyari gradiennya. Nah, langkah pertama kita cari gradien garis ini. Nah, cara nyari gradien tadi, M sama dengan min A per B. Ingat, A itu adalah koefisien dari X, B itu koefisien dari Y. Jadi ini adalah negatif, A-nya itu 2, koefisien dari Y-nya 1. Berarti sama dengan negatif 2. Nah, ini sebagai M1-nya. Nah, karena dia sejajar, karena tadi garisnya saling tegak lurus, berarti syarat tegak lurus
itu adalah M1 kali M2 sama dengan min 1, atau kita cari aja M2 nya itu sama dengan negatif 1 per M1. Negatif 1 per M1 nya negatif 2, berarti M2 nya adalah setengah. Nah, karena ini udah unsur titik sama gradien, kita langkah ketiga adalah menyusun persamaan garis. Nah, unsurnya apa aja tadi? Berarti gradiennya kita pakai yang kedua, yaitu yang setengah, dan titiknya 2, negatif 3. Saya masukkan ke rumus ini, Y sama dengan M X plus C. Ini ingat, ini sebagai X nya, ini sebagai Y nya. Berarti Y nya negatif 3, M nya itu setengah, X nya 2 plus C. Berarti negatif 3 sama dengan setengah kali 2 adalah 1 plus C. Nah, kalau kita mau menghilangkan unsur satunya ini, berarti harus kita kurangi sebelah kanan dengan 1. Nah, kalau sebelah kanan kita kurangi 1, berarti ruas kiri juga kita kurangi 1. Min 3 dikurangi 1 adalah min 4. Sama dengan 1 dikurangi 1, 0 ditambah C. Berarti C. Jadi C-nya adalah negatif 4. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan, tadi kan MX plus C, jadi yang kita ubah adalah C nya sama M nya aja. Berarti Y sama dengan setengah X, C nya negatif 4, min 4. Atau bisa ditulis Y sama dengan setengah X min 4. Nah, ini adalah persamaan garis dari soal ini. Nah, demikian beberapa contoh tentang cara menentukan persamaan garis jika diketahui unsur-unsurnya. Nah,